Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto, mahasiswa Universitas PGRI Argopuro dengan NIK 211F10436, pendidikan luar biasa. Kali ini saya akan menjabarkan tentang identifikasi dan asesmen dengan anak gangguan emosi dan perilaku. Pentingnya asesmen bagi anak tunalaras, yaitu Kaufman pada tahun 1985 mengemukakan pentingnya asesmen antara lain: 1. Anak hampir tidak pernah merujuk dirinya sendiri untuk mendapatkan layanan khusus. Artinya, proses asesmen harus melibatkan secara langsung dengan anak yang bersangkutan dan orang dewasa lain yang dekat dan mengetahui seluk-beluk anak tersebut. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengetahui pandangan dan pendapat anak tentang masalah yang sedang dihadapinya. Yang kedua, masalah yang sebenarnya disandang anak tersebut, terutama berhubungan dengan kelainan non-fisik serta perbedaan yang berbeda dengan yang terlihat. Contoh kasusnya adalah seorang anak laki-laki kelas 2 SMP yang semula termasuk murid yang pandai, rajin, dan memiliki pergaulan yang baik dan aktif dalam organisasi sekolah, tiba-tiba menunjukkan perilaku yang kurang baik, aktif dalam organisasi sekolah, dan tiba-tiba menunjukkan perilaku yang berbeda, yaitu sering tidak masuk sekolah, pasif, dan tidak mengikuti ekstrakurikuler sama sekali. Berbagai upaya untuk memperbaiki perilakunya, seperti nasihat, hadiah, hukuman, bimbingan intensif oleh para guru BP, ternyata tidak berhasil mengubah perilaku anak tersebut. Bahkan surat panggilan untuk kedua orang tuanya juga tidak dibalas. Kedua orang tuanya baru mau datang bersama anaknya setelah ada ancaman dari sekolah untuk mengeluarkan anak tersebut dari sekolahan. Di sekolah, ketiga orang ini mengadakan pertemuan dengan tim khusus sekolah yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan guru BP dan guru PLB atau psikiater dan psikolog. Dari pengamatan selama pertemuan, anak ini selalu manja dan dekat dengan ibunya. Tim sekolah menyimpulkan anak ini menderita anxiety separation, cemas berpisah dengan ibunya. Tetapi waktu tim sekolah secara tanpa pemberitahuan mengadakan kunjungan rumah, diketahui bahwa bolosnya anak ini dari sekolah karena membela ibunya yang sering disiksa oleh bapaknya yang berubah menjadi pemabuk sejak dipecat dari perusahaannya beberapa bulan yang lalu. Tanpa ada asesmen, masalah yang sebenarnya pada anak tidak akan pernah diketahui, karena masalah sebenarnya disandang anak sering berbeda dengan masalah yang terlihat. MC Login dan Lewis pada tahun 1981 menganjurkan agar asesmen terhadap anak, apapun gejala yang dilaporkan saat dirujuk, dilakukan secara komprehensif. Dengan demikian, semua jenis masalah atau kelainan yang disandang anak akan terungkap. B. Instrumen yang dipakai dalam proses asesmen ketunalarasan. Yang pertama yaitu Kaufman pada tahun 1985 mengelompokkan instrumen dalam identifikasi dan asesmen berdasarkan alat instrumen. Yang pertama yaitu A. Tes standar atau baku. Tes standar, tes atau tes baku yang dapat dipakai yaitu tes intelijensi dan tes kepribadian. Tes intelijensi untuk mengukur kemampuan anak, sedangkan tes kepribadian untuk mengukur traits atau karakteristik atau mekanisme psikis dari yang menyebabkan berbagai pola perilaku. Tes ini dapat berupa angket, melengkapi kalimat, atau jenis proyektif, mengukur atau menulis bebas. Tes selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara dapat dilakukan terhadap anak yang bersangkutan atau orang dewasa yang mengetahui tentang anak tersebut. Wawancara tersebut dapat tanpa percakapan bebas ataupun pertanyaan instruktur untuk mengetahui perilaku anak.
Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang interaksi dan pandangan terhadap orang lain, jenis perilaku yang baik dan menyimpang, serta jenis asesmen yang diperlukan untuk melengkapi hasil wawancara. Yang C, observasi dan rating. Menekankan observasi langsung atas perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dengan asumsi bahwa apa yang terjadi sebelum dan sesudah perilaku menyimpang muncul sangat berpengaruh pada perilaku tersebut. Tes fisik dan psikologis. Kondisi fisik anak perlu diasesmen dengan menekankan pada pemeriksaan saraf, otak, ataupun jantung. Asesmen tersebutnya dilakukan oleh tenaga medis. Yang kedua, MC Longtin dan Lewis pada tahun 1981 mengelompokkan instrumen identifikasi dan asesmen berdasarkan objek yang diukur. Identifikasi perilaku menyimpang. Yang pertama, instrumen yang sering dipakai untuk mengidentifikasi penyimpangan perilaku adalah checklist dan rating skala yang diisi oleh orang lain yang telah mengamati dan mengetahui anak dalam waktu yang cukup lama. Keduanya sebenarnya hanya alat penjaringan yang harus diikuti asesmen dengan instrumen yang lebih mendalam. Ada rating skala dan checklist yang dilakukan sebagai perbandingan bagi yang akan mengembangkan instrumen. Instrumen tersebut diantaranya Behavior Rating Profile atau sering disingkat BRP, terdiri dari beberapa bagian yang diisi murid dan guru, orang tua, dan teman sejawatnya. Contohnya, diisi oleh murid. Saya sering melanggar aturan yang dibuat orang tua. Nah, orang tua mengisi, anak tersebut sering melanggar aturan yang saya buat. Hasil tersebut akan menjadi profil yang menunjukkan tingkat penyimpangan perilaku. Walker Problem Behavior Identification Checklist atau sering disingkat dengan WPBIC, diisi oleh guru, murid kelas 4, 5, dan 6. Guru hanya memberi tanda pada pernyataan yang telah diamati anak selama 2 bulan terakhir. Contohnya, acting out, mengeluh tentang ketidakadilan dan diskriminasi orang lain. Withdrawal, terus menghindari perhatian orang lain terhadapnya. Distractability, tidak mencoba membatasi urusan sendiri tanpa pengendalian orang lain. Hasil checklist dimasukkan dalam kartu profil yang menggambarkan perilaku anak tersebut dalam keseluruhan. Yang ketiga, Book Behavior Rating Scale atau sering disingkat dengan BBRS, dipakai guru atau orang tua untuk mengidentifikasi pola perilaku patologis anak kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SMP atau SLTP. Contoh kategori BBRS yaitu menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, cemas secara berlebihan, menyembunyikan diri secara berlebihan, kelemahan kemampuan ego, kelemahan perhatian. Guru atau orang tua akan memberi tanggapan atas pernyataan dengan skala 1 sampai dengan 5. Nilai 1 berarti perilaku yang disebutkan tidak pernah diamati pada anak, sedangkan nilai 5 berarti perilaku itu sering dipakai pada anak. Contoh pernyataan BBRS. Kelemahan perhatian menunjukkan perilaku tak menentu, mengambang atau terpecah perhatian. Pola perilaku anak dapat terlihat pada kartu profil setelah hasil pengamatan dimasukkan dalam profil tersebut. 4. Develop Behavior Rating Scale. DBRS atau sering disingkat DBRS menjadi 3, yaitu Develop Child Behavior Scale, Develop Elementary Social Behavior Rating Scale, Develop Adolescent Behavior Rating Scale atau DCDS, diisi oleh orang tua anak berumur 8 sampai 12 tahun. Skala ini berupa deskripsi perilaku dan orang tua memberi tanda untuk menentukan sering tidaknya perilaku muncul dan bagaimana perilaku tersebut. Beberapa faktor yaitu perhatian mudah terganggu, kelemahan bina diri, dan secara emosional terlalu terikat. DESB berupa deskripsi perilaku anak yang harus diisi oleh guru anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Faktor perilaku pada DESB yaitu gangguan di kelas, tidak sabar, cemas akan prestasi belajar, tidak menghormati orang lain.
DAB diisi oleh orang tua dengan cara yang sama seperti DCBS dan DESP. Jenis perilaku berbeda karena kala ini dikembangkan bagi anak umur 13 sampai 18 tahun. Faktor jenis perilaku yaitu perilaku tidak adil, melanggar dan melawan, sadis, dan selalu ingin menang sendiri. Banyak instrumen baku yang dikembangkan di negara berbahasa Inggris, namun di Indonesia belum ada pengembangan maupun pembakuan instrumen. Meski telah mengembangkan penentuan deteksi dari ATI di sekolah, tetapi instrumen ini belum dikembangkan dan kurang sensitif terhadap berbagai perilaku yang mungkin ditunjukkan oleh anak. Identifikasi perilaku murid. Mengevaluasi secara lebih khusus perilaku anak dalam situasi belajar di kelas bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan sosial, emosional, dan perilaku di kelas meliputi yaitu 1. Keterampilan menyesuaikan guru, mematuhi aturan yang berlaku. 2. Anak dikatakan berperilaku menyimpang jika menunjukkan perilaku seperti mengganggu, tidak patuh, malas, atau tidak memperhatikan. Salah satu cara mengukur perilaku dengan observasi aspek lain yang perlu diamati dalam kepatuhan pada aturan sekolah adalah pengendalian diri. Kebiasaan belajar dan bekerja. Menurut Wallace dan Kaufman dalam MC Logan dan Lewis pada tahun 1981, kebiasaan belajar dan bekerja baik yang meliputi yaitu menerima tugas yang diberikan oleh guru, menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang disediakan, rajin dan teliti, berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Keempat aspek tersebut kemudian dijabarkan dalam seperangkat pertanyaan yang dapat dipakai sebagai pedoman dan proses asesmen, baik dengan angket maupun wawancara. Brown dalam MC Logan dan Lewis pada tahun 1981 menyebutkan kebiasaan belajar dan bekerja yang baik sebagai perilaku belajar mandiri. Salah satu karakteristiknya antara lain yaitu kemampuan menunjukkan kepada orang lain apa yang diketahui dan dipelajari, umumnya dikerjakan sendiri. C. Memerlukan kemampuan cara belajar mandiri. D. Diperoleh melalui tugas kelas, pekerjaan rumah, atau wawancara. E. Belajar secara induktif dan teman dan orang tua. Yang ketiga, sikap. Prestasi belajar anak luar biasa atau ALP mungkin dapat mempengaruhi sikap terhadap dirinya sendiri, sikap terhadap sekolah, dan terhadap proses belajar. Beberapa aspek yang berkaitan dengan sikap murid yaitu konsep diri, sikap terhadap sekolah, dan terhadap proses belajar. Satu instrumen baku untuk mengukur konsep dari diri adalah The Peer-Harris Children Self-Concept Scale. Selain itu, jenis instrumen untuk mengukur self-concept mungkin berupa wawancara, angket, dan observasi. Sikap terhadap sekolah dapat diukur dengan berbagai instrumen seperti observasi, wawancara, rating skala, ataupun checklist. Yang keempat, interaksi dengan teman dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sering dianggap lebih sukar menjalin hubungan yang baik dengan guru dan teman, kurang dikehendaki oleh guru dan teman, tidak sepopuler anak normal, kurang menarik, dan biasanya tidak bahagia, atau Ibroff dan The Good dalam MC Logan dan Lewis pada tahun 1981. Instrumen asesmen interaksi antara guru dengan murid disebut The Brobby Good Teacher Child Deadly Interaction System. Instrumen ini menunjukkan apakah suatu interaksi dimulai oleh guru atau murid dalam 3 macam setting di kelas, yaitu umum, membaca, dan mengerjakan. 5 macam interaksi yaitu kesempatan respon. Anak secara terbuka mencoba menjawab pertanyaan dan masalah yang diberikan oleh guru. Yang kedua, resitasi. Anak membaca dengan keras, mendeskripsikan pengalaman, terus mengamati tabel matematika, atau menyajikan sesuatu secara lisan. Yang selanjutnya, kontak prodesul. Guru memberi komentar atau membetulkan perilaku anak. Umpan balik guru memberi umpan balik atas perilaku siswa tersebut. Yang C, strategi dalam pelaksanaan identifikasi dan asesmen bagi anak dengan gangguan emosi dan perilaku.
Dalam melakukan asesmen untuk anak dengan gangguan emosi dan perilaku, diperlukan suatu strategi, di mana strategi tersebut harus disesuaikan dengan kapan seharusnya anak perlu di asesmen. Berikut berbagai strategi asesmen secara umum yang digunakan untuk mengevaluasi anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama, wawancara dengan anak, orang tua, dan guru. Strategi ini berupa daftar pertanyaan tertentu yang disajikan oleh pewawancara untuk memperoleh tanggapan dari seorang informan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menyediakan sebuah gambar dari anak yang terlihat bermasalah seperti yang dirasakan oleh informan. Menyediakan informasi tentang konteks lingkungan di mana perilaku masalah sedang terjadi, menyediakan perkembangan penting, informasi sejarah tentang anak. Hasilnya digunakan untuk rumuskan penilaian pertanyaan dan strategi penilaian berikutnya. Yang kedua, pemeriksaan catatan anak. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menyediakan dokumentasi masalah-masalah yang dari waktu ke waktu dan memberikan beberapa indikasi apakah perilaku anak mungkin dapat mempengaruhi pembelajaran. Skala penilaian orang tua, guru. Yang ketiga, skala penilaian orang tua, guru, dan anak. Misalnya di sini ringan, sedang, berat, atau frekuensi kejadian, misalnya tidak pernah atau jarang, sering. Pengamatan pada keadaan kebiasaan atau alamiah. Yang selanjutnya, strategi ini menjelaskan dua pengamatan, yaitu pengamatan anekdotal dan sistematis. Anekdotal adalah rekaman narasi dari perilaku siswa, di mana mereka sering digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan fungsi atau tujuan dari perilaku siswa. Kedua, pengamatan sistematis yang diukur dari perilaku siswa. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menyediakan sebuah gambaran dari perilaku spontan siswa dalam keadaan sehari-hari, menyediakan sebuah catatan skematis dan perilaku anak yang dapat digunakan untuk penanganan atau menyediakan verifikasi guru dan laporan orang tua perilaku anak tentang perilaku anak tersebut. Yang kelima, penilaian medis. Strategi ini berupa evaluasi kejiwaan dan medis lain yang dirancang untuk mendiagnosa gangguan emosional atau perilaku dan atau masalah medis lainnya. Yang keenam, penilaian yang mengacu pada standar norma kecerdasan akademik dan daerah lain yang menjadi perhatian. Strategi ini berupa pengukuran kecerdasan akademik, membaca matematika, menulis, komunikasi, dan keterampilan gerak, dan lain-lain sebagainya. Ketujuh, penilaian perilaku fungsional. Strategi ini berupa penggabungan berbagai teknik dan strategi untuk mengidentifikasi penyebab dari perilaku, fokus pada identifikasi biologis, sosial, afektif, dan faktor lingkungan yang memicu dan memelihara perilaku yang bermasalah. Yang kedelapan, strategi penilaian informal dan seperti pemeriksaan dari sampel kerja, uji kriteria yang direferensikan, dan penilaian kurikulum besar. Strategi ini berisi analisis kesalahan, analisis instruksional, dan variabel kurikulum yang perlu dikembangkan ketika merencanakan kurikulum dan pengajaran. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan identifikasi dan asesmen anak ketunalarasan, yaitu proses asesmen anak tunalaras sampai dengan penyusunan program layanan khusus, akan melibatkan satu tim multidisipliner antara lain tenaga kependidikan, yaitu guru kelas. Guru kelas diharapkan dapat mengumpulkan informasi tentang prestasi akademik dan keadaan sosial emosi anak. Ini dapat dilakukan baik tes formal maupun alat pengumpulan data informal yang lain. Yang B, guru PLB atau guru PLB bertugas mengumpulkan data prestasi anak dalam kondisi yang lebih khusus dari individual. Yang C, administrator sekolah atau pengawas kepala sekolah diharapkan dapat menambah informasi yang ada tentang anak tersebut. Yang kedua, orang tua dan anak. Orang tua dan anak diharapkan dapat memberi
mendapatkan informasi tentang semua aspek perkembangan. Hal ini perlu dilakukan terutama jika anak memang telah mencapai usia sekolah dan orang tua memang berkeinginan mengikuti proses asesmen. 3. Tenaga dan kependidikan. Tenaga yang pertama di sini yaitu psikolog. Psikolog perlu dilibatkan untuk menetapkan apakah anak memang memerlukan layanan khusus dan untuk mengadministrasikan dan menafsirkan beberapa tes seperti tes intelijensi, tes kepribadian, bahkan tes prestasi belajar. Yang B, ini ahli bina bahasa dan wicara. Ahli ini bertugas mendiagnosis dan nanti membina anak yang menunjukkan gangguan bahasa dan wicara. Yang keempat, tenaga medis, yaitu tenaga medis ini meliputi dokter, perawat, atau tenaga lain yang sudah menangani kesehatan anak yang bersangkutan, termasuk psikiater, neurologi, ophthalmolog, parademis, dan dokter ahli yang lain. Informasi yang diperlukan adalah semua masalah atau gangguan kondisi dan jenis penyakit yang mungkin diderita anak. Tenaga yang diberikan dengan perkembangan motorik, guru pendidikan dan jasmani. Yang pertama, guru ini bertugas mengadakan pengukuran tentang pola perkembangan fisik, fitness fisik dan motorik, serta keterampilan anak dalam berbagai kegiatan seperti menari, bermain, olahraga, dan lain sebagainya. Ahli terapi fisik dan terapi okupasi. Ahli ini bertugas mengetahui semua kemampuan fungsi motorik yang tidak dimiliki anak dan memerlukan terapi, baik gerak, motorik, lurus maupun kasar. Tenaga yang keenam yaitu tenaga yang berkaitan dengan kondisi emosi. Hal ini bisa mencakup guru, bimbingan, dan konseling dari pekerja sosial, di mana mereka mungkin akan memerlukan kunjungan rumah atau home visit untuk mengetahui lebih banyak tentang latar belakang kehidupan anak tersebut. Yang ketujuh yaitu tenaga terkait lain, yaitu tenaga lain yang mungkin terlibat, misalnya anggota keluarga atau masyarakat yang mengetahui perkembangan anak. Hasil asesmen ini selanjutnya akan dibawa oleh semua tim dalam rapat untuk menentukan jenis dan intensitas layanan yang diperlukan anak, termasuk penempatan anak di sekolah. Pelaksanaan identifikasi dan asesmen anak ketunalarasan. Yang terakhir yaitu asesmen ini dilaksanakan setelah melakukan proses identifikasi anak. Adapun waktu pelaksanaan identifikasi dan asesmen bagi anak tunalaras yaitu saat ingin mengetahui mengenai identitas anak secara lengkap dan terperinci. B. Saat anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan. C. Saat ingin mengetahui kelemahan kesulitan anak dalam satu hal, kekuatan atau potensi kemampuan dan kelebihan anak dalam satu hal, serta kebutuhan layanan khusus yang diperlukan untuk mengatasi satu hal. Sedangkan tempat identifikasi dan asesmen bagi anak tunalaras yang pertama yaitu di sekolah, di rumah, klinik tumbuh kembang atau klinik fisioterapi, dan klinik bina bicara atau spek terapi, lembaga konsultasi bagi anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus, dan laboratorium pendidikan luar biasa, dan yang keenam yaitu rumah sakit untuk instalasi rehabilitasi medik. Kedudukan asesmen dalam perencanaan program asesmen merupakan salah satu komponen terpenting dalam rangkaian proses pengembangan program layanan bagi anak. Perkembangan program layanan bagi anak luar biasa atau ALB. Dalam penyusunan program layanan PLB, asesmen benda pada tahap ketiga setelah penjaringan atau identifikasi dan rujukan. Anak yang ditemukan menunjukkan gejala kelainan harus dirujuk pada tim ahli yang berwenang untuk mengadakan asesmen. Dalam bidang PLB, berbagai tes dan alat ukur banyak dipakai pada awal program. Asesmen akan menunjukkan secara rinci bidang-bidang atau aspek pada anak luar biasa atau ALB yang memerlukan bimbingan dan layanan khusus dalam pelaksanaannya. Akan dievaluasi secara berkala. Pada akhir tahun dilakukan review untuk menentukan apakah anak masih memerlukan layanan khusus. Jika masih, diperlukan asesmen bagi anak untuk menyusun program layanan khusus berikutnya. Mengingat bahwa kebutuhan khusus anak tunalaras bermacam-macam dengan jenis kelainan yang bermacam-macam pula, maka asesmen anak luar biasa atau ALB harus dilakukan oleh satu tim dari berbagai profesi secara serempak. Sedangkan secara ketunalarasan hanya satu bagian dari proses
asesmen tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang anak yang dengan kebutuhan tunalaras. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.